downtrend itu bagaimana sih? Downtrend itu kalau sebuah chart membentuk yang namanya lower high dan lower low. Saya akan coba gambar. Nah, ini. Nah, ini fase downtrend karena di daerah sini kan ini high-nya, ini low-nya. Ini lower high ya. Lower high itu apa? Ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Kemudian dia mengejar lower low ya, alias yang harusnya di sini ada area support di 4.100, dia jebol ke bawah. Nah, sekarang dia menguji lagi di area atas. Nah, yang menarik dari BBRI adalah BBRI sekarang nggak ngebentuk yang namanya lower low karena apa? Mantulnya di sini itu lebih tinggi daripada di area sini. Nah, ini namanya higher low. Nah, sekarang kalau memang BBRI mau uptrend, ya dia harus begini chartnya. Nah, paling nggak begini. Misalnya di sini nih. Nah, fase ini ya, ini fase mulai uptrend, reversal dari downtrend jadi uptrend. Nah, jadi kalian harus mengerti kalau uptrend itu ada koreksi nggak? Pasti ada. Ada pengujian-pengujian support, tapi biasanya pengujian support dengan volume kecil, ya kan? Ya, kalau kita ngomong koreksi sehat, kemudian dia lanjut naik ke atas, ya. Jadi di sini kan bisa menentukan kan, oh kalau lagi downtrend begini bagaimana ya, hati-hati, ya. Hati-hati kalau memang mau beli saham downtrend begini, ya kan? Atau kalian kalau misalnya mau beli ketika dia mantul di sini ya, nah di area sini kan ada resist nih di garis saya nih 5.000 nih. Nah, beli di sini boleh TP di sini, ya kan? Dan ini kan nggak kuat nih dia turun lagi kan, ya. Dia turun lagi, ya. Dia naik lagi ke atas, ya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau buy on breakout di 5.000 bisa nggak? Di 49 ini bisa. Beli di sini, stop loss di berapa? Ya beberapa tick, ya misalnya minus 3% dari area 4.900 waktu itu. Ya, nah ketika dia naik ke atas, kalian lihat lagi TA-nya. Nah, TA-nya di area sini ini ada yang namanya area resist lagi di 55. Nah, di sini kalian taking profit. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan ya TP di mana dan lain sebagainya seperti itu ya. Baik. Kalau posisinya harus ini Om, harus exit bertahap. Kalau dari Om Ben itu bagaimana ketika kita sudah tahu nih ada downtrend? Exit bertahap ini Ya, strateginya bagaimana Om? jadi exit bertahap itu bagaimana? Misal contoh hari ini saham Brand lagi kenceng naik ke atas kan, ya kan? Brand break dari 9.400 hari ini area resistnya, ya kan? Nah, seandainya kita punya nih brand di harga 85, ya kan? Kita mikir, waduh, ini kena 94 nih kuat atau enggak nih? Nah, yang dilakukan apa? Saya akan melakukan taking profit bertahap di area 9.400, ya kan? Kenapa nggak taking profit semua? Ya karena volumenya lagi kenceng dan brand ini lagi fase yang namanya reversal, balik ke arah atas, ya kan? Seperti itu. Nah, di situ kalian bisa TP bertahap. Nanti ketika brand break 94, cari area resistnya lagi di mana? Oh, biasanya di dekat-dekat 10.000 nih. Nah, TP bertahap lagi di sana. Kenapa nggak TP semua? Ya, siapa tahu sahamnya rally ke atas. Kan begituan. Kita berharapnya kan sahamnya rally ke atas. Tapi bagaimana caranya? Ya kalian TP bertahap. Supaya apa? Supaya kalian kalau udah profit, ini profitnya nggak hilang. Gitu loh. Jadi itu yang penting buat teman-teman ketahui. Kalau profitnya hilang, ya buat apa? Gitu loh. Trading susah-susah, analisa susah-susah, udah profit 20%, balik lagi jadi 2%. Kalian TP di 2%. Nah, kenapa nggak TP di 25% sebagian? Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui. Dan itu adalah fungsi dari taking profit bertahap seperti itu. Oke. Tadi kita sudah membahas strategi dasar untuk membuat plan trading. Kemudian Om Ben, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah bagaimana cara melakukan screening dan stock picking saham yang baik agar bisa menentukan entry dan exit point yang tepat. Untuk exit point dan entry point yang tepat itu nggak bisa gini loh. Kalian jangan pernah berharap bahwa sebuah saham itu kalian kalau trading di situ kalian bisa entry-nya pas. Oh, ketika saya entry sahamnya turun ya. Sahamnya langsung mantul ya. Ketika saya jual, oh tiba-tiba langsung koreksi. Nggak bisa seperti teman-teman karena kita nggak bisa kontrol market. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita ini bisa mengerti meminimalkan resiko. Jadi entry-nya di mana? Di area support. Tadi saya bilang kan, kalau support ini belum tentu jebol kan. Kalau support ini pasti nggak jebol nggak? Nggak juga, bisa aja jebol. Tapi kalau jebol pun kita punya resiko kecil. Sedangkan di resist, ketika kita mulai taking profit, apakah itu bisa naik lagi? Bisa aja. Tapi apakah itu bisa turun lagi? Juga bisa. Makanya TP-nya bertahap. Ya, makanya saya selalu bikin kalau plan ada TP1, TP2, TP3. Itu area-area kita profit taking bertahap dan itu di area resist gitu loh. Ya, ketika kita konsisten dengan seperti itu, ya kita itu nggak pernah, dan saya pribadi ya,
Saya dalam mengembangkan portfolio saya itu tidak pernah bisa TP di harga tertinggi. Kalau saya bisa TP di harga tertinggi itu berarti kebetulan, karena kan saya nggak ngerti market ya. Saya jual di sana. Setelah saya jual naik lagi bagaimana? Ya sudah, saya akan cari saham lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan portfolio saya seperti itu. Jadi hindari pemikiran bahwa oh saya pasti bisa TP di pucuk nih, nggak mungkin seperti itu. Nah, Om Ben, yang menarik adalah sejauh saya mengikuti Om Ben selalu mengatakan bahwa Om Ben ini punya watch list, semacam stock universe ketika akan melakukan trading. Bagaimana cara Om Ben memilih saham-saham itu masuk ke dalam universe-nya Om Ben untuk diamati pergerakannya? Nah, yang mesti teman-teman ketahui sekarang ini kita tuh lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Kita lebih gampang untuk bikin analisa saham, ya. Karena saham-saham yang bergerak ini itu aja, ya. Jadi kalau teman-teman ketahui ya, saham yang bergerak itu aja. Nggak ada banyak-banyak saham yang naik, ya kan. Kalau kita lihat yang naik apa sih? Toba, PGEO, ya kan, Brand, ya, Cuan, PTRO, ya kan, ada WiFi, ya. Nah, itu yang bisa kalian analisa. Nah, ketika kalian bisa analisa di situ ya teman-teman. Misal begini, kenapa sih WiFi menarik? Karena WiFi uptrend, ya. Dan WiFi itu kalau koreksi nggak turun dari 27, 26, selalu ketahan di area situ. Nah, itu ada area beli kita. Resistnya di mana? Jelas di 3.000. Makanya di 3.000 saya tadi juga taking profit sebagian. Sempat break 3.100 tapi dikoreksi lagi, ada seller lagi. Nah, itu ya udah kalau misalnya saya hilang barang di 3.000 ya sudah. Tapi dari 27 ke 3.000 kan saya dapat gain sekitar 10%, ya kan. Nah, itu yang kita lakukan untuk menganalisa saham-saham ya, teman-teman. Jadi kalian cek yang rame apa sih sekarang? Oh, misalnya contoh saham A ini lagi rame, ya. Jangan langsung beli, analisa dulu di mana area resistnya, apakah ini sahamnya uptrend dan lain sebagainya, apakah malah downtrend. Kalau downtrend gimana? Ya kalau kalian nggak serk ya hindarin aja. Kan seperti itu. Jadi itu bisa masukkan ke dalam stock universe saya. Misalnya seperti ini, contoh. Ketika Cuan masuk MSCI, Cuan PTR masuk MSCI, itu kan sahamnya Pak Prajogo ada satu lagi yang gede yang belum masuk. TPIA udah masuk, ya kan? BRPT udah masuk. Yang belum apa? Yang belum Brand. Makanya saya waktu itu bilang sama anak PPC waktu itu, ketika di tanggal 8 Agustus ya, ketika Cuan naik, ya saya bilang, kalau kalian nggak bisa ngejar Cuan, nggak usah dikejar. Beli apa? Beli Brand. Ya, beli aja Brand. Kenapa? Karena Brand ini bakal dimajuin MSCI juga. Karena apa? Yang kecil aja bisa masuk MSCI, apalagi Brand yang top nomor 1 market Indonesia, kan gitu kan. Nah, itu yang saya beli. Makanya saya bisa bilang sama teman-teman, Brand ini bisa di swing nih. Sampai apa? Sampai dia mungkin menyentuh area 95 sampai 10.000 di area situ. Atau kalau teman-teman mau keep terus sampai kapan ya? Sampai masuk MSCI. Ya maksudnya mungkin November atau mungkin tahun depan Februari, kita nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah pasti akan dinaikkan. Karena apa? Ini adalah stock universe gitu loh. Ada yang namanya kepentingan di situ, ya, saham-saham dengan kepentingan tertentu.